datang ke acara pernikahan Snow White dan Pangeran. Di situ dia dihukum untuk nari pakai sepatu besi di atas arang yang nyala. Kayak langsung jatuh cinta pada pandangan pertama gitu ngeliat Thalia. Dia bawa Thalia ke sofa dan si raja itu memperkosa Thalia. Jadi sepatunya tuh kekecilan. Terus akhirnya si ibu tirinya ngomong, udahlah potong aja jari kamu. The Little Mermaid. Sebagian besar dari kita akrab dengan Little Mermaid versi Disney, tapi hanya sedikit dari kita yang benar-benar tahu kisah asli yang ditulis oleh penyair dan penulis Denmark Hans Christian Andersen pada tahun 1837. Jadi ini kisah Putri Duyung yang menginginkan pangeran dan jiwa yang kekal. Nah, akhirnya si Putri Duyung itu ngunjungin sang penyihir laut yang ngejual ramuan yang bisa memberi dia kaki gitu. Tapi sebagai gantinya tuh lidahnya dia. Karena si Putri Duyung itu memiliki suara yang paling memabukkan di dunia gitu guys. Nah, penyihir laut tuh memperingatkan dia kan, begitu dia jadi manusia, dia nggak akan pernah bisa kembali ke laut lagi. Dan pas dia minum ramuan itu tuh kayak bakal ngebuat dia ngerasa seolah-olah kayak ditebas pedang gitu loh, kayak dilewatin pedang gitu sakitnya. Tapi pas dia udah pulih, dia akan memiliki kedua kaki yang indah dan dia juga bisa nari gitu. Tapi itu akan terus-menerus kerasa kayak dia tuh jalan di atas pedang yang tajam cukup keras untuk ngebuat dia tuh berdarah gitu loh. Jadi dia jalan tuh kayak di atas pedang gitu. Nah, selain itu, dia hanya akan mendapatkan jiwa kalau dia nemuin ciuman cinta sejati dan jika sang pangeran mencintai dan menikahin dia. Karena kemudian kan sebagian dari jiwa si pangeran ini akan ngalir di diri dia kan. Nah, kalau enggak, saat fajar pada hari pertama setelah pangeran nikahin wanita lain, si Putri Duyung ini tuh akan mati dengan hati yang hancur gitu. Dan dia bakalan hancur jadi busa laut gitu. Nah, akhirnya Putri Duyung minum ramuan itu kan. Terus ketemu sama sang pangeran yang tertarik pada kecantikan dan keanggunannya meskipun dia bisu. Terutama dia suka ngelihat tariannya si Putri Duyung ini. Dan si Putri Duyung ini menari untuk pangeran meskipun dia sangat kesakitan. Nah, ketika ayah pangeran ini memerintahkan putranya untuk nikahin putri raja tetangga, si pangeran tuh ngasih tahu Putri Duyung bahwa dia nggak akan ngelakuin itu gitu, karena dia nggak cinta sama si putri itu. Tapi dia ngelanjutin lagi nih, dia bilang dia hanya bisa mencintai wanita muda dari kuil yang dia yakini bisa nyelamatin dia gitu. Ternyata sang putri ini adalah gadis kuil yang telah dikirim ke kuil untuk dididik. Pangeran cinta nih sama putri ini dan akhirnya pernikahan mereka diumumkan. Dan akhirnya sang pangeran dan putri ini menikah. Dan hati Putri Duyung tuh hancur gitu kan. Dia mikirin semua yang udah dia lepasin dan semua rasa sakit yang udah dia derita. Dia tuh kayak putus asa gitu mikirin kematiannya. Nah, tapi sebelum fajar, saudara-saudara si Putri ini ngebawa pisau yang diberikan penyihir laut sebagai ganti rambut panjang mereka. Nah, jika Putri Duyung ngebunuh pangeran pakai pisau itu dan membiarkan darahnya netes di kakinya, dia akan jadi Putri Duyung lagi. Nah, semua penderitaan dia akan berakhir dan dia akan menjalani kehidupannya lagi. Nah, tapi Putri Duyung nggak bisa maksain dirinya untuk membunuh sang pangeran yang tidur berbaring bersama mempelai wanitanya gitu. Apalagi si Putri Duyung itu cinta kan sama pangerannya. Jadi dia nggak tega juga gitu membunuh pangeran ini. Dan saat fajar tiba, dia melemparkan dirinya ke laut. Tubuhnya tuh langsung larut jadi busa gitu loh. Terus dia kayak merasakan kehangatan matahari gitu. Dan ternyata dia udah berubah menjadi roh. Nah, anak-anak perempuan lain di udara memberitahu bahwa dia telah menjadi seperti mereka karena dia berusaha sekuat tenaga buat ngedapetin jiwa yang kekal. Dia akan mendapatkan jiwanya sendiri dengan ngelakuin perbuatan baik selama 300 tahun. Untuk setiap anak yang baik yang dia temukan, dia bakalan memperoleh 1 tahun lebih cepat gitu. Sementara untuk setiap anak yang buruk, dia akan menangis dan setiap air mata akan berarti 1 bulan lebih lama gitu loh. Dan akhirnya dia akan bangkit ke dalam kerajaan Tuhan. Di tahun 1740, seorang novelis Prancis bernama Gabriel Suzanne Barbauld de Villeneuve
membuat buku berjudul Labele Labe yang artinya adalah Beauty and the Beast yang merupakan kisah nyata dari tahun 1500-an. Jadi itu sebenarnya di kisah Beauty and the Beast tuh nggak ada magic sama sekali. Jadi nggak ada tuh sangkut pautnya sama pangeran yang dikutuk terus jadi beast atau monster. Yang artinya jelas dong nggak ada talking clock, teacup, candelabra, dan lain sebagainya lah, pokoknya nggak ada. Jadi Beast ini sebenarnya adalah seorang pria bernama Petrus Gonsalvus, berasal dari Spain, yang mengidap penyakit genetik, yaitu hipertrikosis, atau mungkin kalian pernah dengar Ambras syndrome, yang jadi intinya tuh kelainan genetik yang membuat tubuh dia tuh ditumbuhi bulu-bulu yang nggak sewajarnya, jadi pertumbuhan bulu dia cepat banget. Jadi intinya tuh si kelainan genetik ini tuh membuat dia ditumbuhi bulu-bulu yang seharusnya tuh bulunya halus, misalnya kayak kita di muka gitu. Tapi dia tuh jadi kayak tumbuhnya malah jadi rambut gitu. Dengan kata lain, sebenarnya si hipertrikosis ini kadang disebut juga sama werewolf syndrome. Jadi bukan kayak di film Beauty and the Beast tuh, bukan yang kayak jadi besar badannya, jadi berotot, jadi gede banget, jadi kelakuannya ganas gitu. Enggak kayak gitu guys. Jadi ya udah normal aja, cuman dia buluan aja rambut gitu. Jadi di tahun 1537, orang-orang tuh lagi tertarik banget sama manusia yang memiliki keunikan. Nah, pada saat itu, di umur Gonsalvus yang baru 10 tahun, karena dia merupakan manusia unik, jadi dia dikirim ke kerajaannya King Henry II. Dia dianggap sebagai manusia serigala kan nih, jadi para bangsawan di sana tuh nunggu-nunggu nih, kapan ya si Gonsalvus ini jadi monster, kapan ya giginya tuh jadi besar dan keluar taring, kapan ya dia bakal badannya jadi besar, terus kapan ya kelakuannya bakal kayak memang manusia liar, kayak hewan gitu, kayak serigala gitu, kapan. Bahkan dia tuh punya julukan dari bangsawan-bangsawan itu yang julukannya tuh Man of the Woods, yang artinya kan manusia hutan ya. Ya orang-orang tuh pokoknya nunggu-nunggu banget deh kapan nih manusia berubah jadi beneran serigala gitu. Tapi tuh ternyata setelah ditunggu-tunggu hari ini tuh nggak pernah datang. Si Gonsalvus tuh benar-benar normal aja gitu selayaknya manusia, cuman ditumbuhi rambut aja. Lama-kelamaan King Henry II ini malah jadi suka nih sama si Gonsalvus, yang akhirnya si Gonsalvus ini dipelihara, dalam artian dia dikasih makanan yang layak, yang enak, terus dia dikasih baju yang layak, terus dia juga diedukasi, dikasih pendidikan ya selayaknya bangsawan aja, yang akhirnya ia tumbuh menjadi seorang pria yang kayak bangsawan aja gitu perilaku dan lain sebagainya. Setelah King Henry meninggal di tanggal 10 Juli 1559, dia digantikan tahtanya oleh istrinya, Catherine de Medici, yang si Catherine ini tuh lihat kayak ada yang kurang ya dari Gonsalvus, tapi apa ya? Dan ternyata apa guys? Seorang istri, karena Gonsalvus ini kan nggak punya pendamping hidup kan. Nah akhirnya si Catherine ini nyari-nyari tuh wanita kayak gimana ya yang cocok untuk si Gonsalvus. Dia tuh penasaran juga sih, sebenarnya dia intinya pengen tahu kalau misalnya si Gonsalvus ini nikah sama wanita cantik yang normal, anak-anaknya bakal kayak gimana. Dan di lain sisi dia pengennya buat si Gonsalvus ini, manusia kayak Gonsalvus ini jadi nggak langka gitu. Jadi ada lagi nih manusia unik yang lain yang kayak Gonsalvus gitu kan. Akhirnya si Catherine de Medici ini nemuin lah wanita yang pantas untuk jadi istri dari si Gonsalvus nih, yaitu adalah anak dari seorang pelayan di kerajaan itu. Nah, nama si ceweknya ini Catherine juga. Si Catherine ini nggak dikasih tahu sama si Catherine de Medici kalau calonnya tuh adalah si Gonsalvus. Jadi si Catherine sama Gonsalvus ini nggak pernah ketemu sebelumnya dan nggak dikasih tahu juga bakal dinikahinnya sama siapa. Jadi mereka benar-benar ketemu di hari pernikahan mereka. Akhirnya mereka menikah dan mereka dikaruniai 7 orang anak guys, banyak banget. Dan 3 diantaranya memiliki kelainan genetik si hipertrikosis itu yang sama dengan si Gonsalvus. Kasian banget, mereka tuh kayak dijadiin bahan sirkus gitu pada saat itu. Jadi mereka keliling Eropa buat diliatin ke kerajaan kalau misalnya mereka tuh nih manusia unik nih kayak gitu. Pokoknya mereka tuh kayak dieksploitasi gitulah. Sampai mereka berakhir di Italia dan akhirnya mereka dimiliki atau menjadi properti milik Duke Ranuccio Farnese. Si Duke Ranuccio Farnese ini bahkan bikinin mereka lukisan yang kalau zaman dulu kan gak ada foto ya guys, jadi kayak ya udah dilukis gitu. Tapi kasihan banget si 4 anak yang normal itu gak
ikutan. Jadi mereka tuh nggak pernah dibawa-bawa karena mereka ya manusia normal gitu kan. Jadi yang diliatin cuman si Gonsalvus, Catherine, sama si 3 anaknya yang hipertrikosis juga. Dan kasihan banget 3 anak yang mengidap hipertrikosis ini benar-benar dieksploitasi sama si Duke Ranuccio Farnese ini, dan mereka tuh akhirnya dikirim ke kerajaan lain sebagai hadiah karena pada zaman itu tuh punya peliharaan manusia aneh. Jadi kayak sebuah tanda status kalau misalnya oh iya nih orang adalah bangsawan nih karena dia punya manusia aneh gitu loh. Kasihan banget. Gonsalvus dan Catherine menikah lebih dari 40 tahun sampai akhirnya di tahun 1623 Catherine meninggal dunia. Disusul Gonsalvus beberapa tahun kemudian, tapi sayangnya kematian dari Gonsalvus itu nggak tercatat di mana-mana karena mungkin orang tuh ngiranya dia bukan manusia pada zaman itu, jadi nggak ada sama sekali catatan kapan si Gonsalvus ini meninggal gitu. Tangled diadaptasi dari cerita karangan Brothers Grimm dengan judul Rapunzel. Jadi ceritanya ada sepasang suami istri yang udah lama banget pengen punya anak tapi nggak pernah terwujud. Mereka tinggal di sebuah rumah di mana mereka bisa ngelihat sebuah taman milik seorang penyihir kuat dan ditakuti semua orang. Taman ini dikelilingi dinding tinggi dan nggak ada yang berani masuk. Suatu hari, sang istri ngeliat beberapa tanaman bunga Rapunzel yang cantik banget. Terus si bunga itu tuh kelihatan seger banget, dan dia jadi punya keinginan untuk makan bunga Rapunzel itu. Nah, semakin hari keinginan ini tuh semakin tinggi, dan dia nggak tahu cara dapetinnya gimana, sampai dia jadi sakit parah. Suaminya nanya kan, apa yang bikin dia jadi sesakit ini gitu. Terus si istrinya jawab, kalau dia nggak dapat bunga Rapunzel dari taman belakang rumah mereka, dia bakal mati. Nah, si suaminya mikir dong, sebelum si istrinya mati, dia harus dapetin bunga Rapunzel ini gimana pun caranya. Nah, suatu malam, sang suami manjat dinding tinggi yang melindungi taman punya penyihir ini, dan dia pulang-pulang bawa beberapa bunga Rapunzel buat istrinya. Si istrinya langsung bikin salad dari bunga ini. Terus dia kayak, ih enak banget nih rasanya. Dan dia malah nagih untuk makan bunga Rapunzel terus-terusan. Nah si suaminya ini mau ngambil bunga Rapunzel lagi ini kan. Tapi kali ini pas dia udah manjat dinding tingginya, dia ngelihat si penyihir itu di depan dia. Terus si penyihir bilang, berani-beraninya kamu masuk ke tamanku dan mencuri bunga-bunga Rapunzelku. Kamu akan membayar semua ini. Terus si suami ini mohon-mohon kan. Dia minta dimaafin dengan alasan istrinya bakal mati kalau nggak makan bunga Rapunzel ini. Si penyihir ini mau maafin dan membiarkan si suami mengambil bunga Rapunzel sebanyak yang dia mau. Dengan syarat, anak dari pasangan ini harus dikasih ke penyihir dan bakal diurus sama si penyihir ini layaknya anak penyihir sendiri. Karena takut, sang suami menyetujui semua itu. Sejauh ini masih mirip kan sama versi Disney? Bedanya di versi Disney, bunganya ini nggak ada pemiliknya. Jadi orang tuanya Rapunzel tuh nggak mencuri bunga itu dari siapa-siapa. Dan penyihirnya juga nggak ada persetujuan bakal ngambil Rapunzel gitu. Jadi Rapunzel diculik sama si penyihir ini. Balik lagi ke cerita versi Brothers Grimm. Nah kan istrinya melahirkan anak perempuan yang dikasih nama Rapunzel. Si Rapunzel langsung diambil sama penyihir, dan di umurnya yang ke-12 tahun, dia dikurung di puncak sebuah menara tinggi yang letaknya di dalam pelosok hutan gitu. Jadi menara itu tuh nggak ada pintu atau tangga, tapi dia cuman ada jendela kecil di puncak menaranya. Beberapa tahun kemudian, seorang pangeran yang lagi naik kuda di hutan nggak sengaja denger nyanyian merdu dari Rapunzel. Dia samperin tuh sumber suaranya, dan sampailah dia di menara Rapunzel. Dia tuh sebenarnya pengen banget naik ke menara dan ketemu Rapunzel, tapi karena dia nggak nemu pintu si menara itu, dia akhirnya pulang. Tapi hatinya tuh tersentuh dengar suara merdu Rapunzel. Jadi dia tiap hari balik lagi ke menara itu untuk dengar Rapunzel nyanyi. Suatu hari, ketika sang pangeran lagi di dekat menara itu, dia kan lagi di balik pohon gitu kan. Dia ngelihat si penyihir mendekati menara dan bilang, Rapunzel, Rapunzel, let down your hair. Terus Rapunzel buka kepangan rambutnya dan dia membiarkan rambutnya yang sepanjang 18 meter itu jatuh ke tanah dan
penyihirnya manjat pakai rambutnya Rapunzel ke atas puncak menara. Besokannya, pas langit udah mulai gelap, si pangeran nyoba tuh pakai cara penyihir yang dia lihat kemarin. Dia teriak, "Rapunzel, Rapunzel, let down your hair." Terus rambut Rapunzel jatuh dan sang pangeran manjat tuh ke atas. Pertamanya Rapunzel ketakutan banget, soalnya gak ada laki-laki yang datangin dia sebelumnya. Tapi sang pangeran ngejelasin dengan sangat sopan kalau dia tersentuh sama suara indah Rapunzel dan dia gak bakal tenang kalau belum ketemu sama Rapunzel. Rapunzel udah gak takut tuh pas pangeran udah jelasin. Dan sang pangeran nanya kalau Rapunzel mau gak jadi istrinya. Rapunzel tuh sempat mikir, dan pada akhirnya dia bilang iya. Rapunzel bilang dia mau ikut sama pangeran, tapi dia gak tahu cara turun dari menara gimana. Terus dia minta pangeran untuk bawain Rapunzel selembar bahan sutra setiap kali pangeran datang ke menara untuk nantinya Rapunzel anyam dan dibikin jadi tangga. Terus mereka merencanakan untuk si pangeran datang setiap malam, soalnya si penyihir itu datangnya selalu siang, jadi mereka nggak bakal ketemu gitu. Pertamanya tuh penyihirnya nggak sadar, sampai Rapunzel nanya ke dia, "Nyonya Gothel, kenapa ya kamu lebih sulit untuk ditarik daripada pangeran muda yang sebentar lagi akan sampai ke sini?" Terus penyihir itu bilang, "Kamu ngomong apa sih? Aku kira aku sudah menghapusmu dari dunia, tapi kamu malah menipuku." Penyihir itu marah dan menggunting rambut Rapunzel, dan dia bawa Rapunzel ke hutan di mana dia sangat tersiksa. Nah, di malam hari yang sama ketika penyihir itu membuang Rapunzel ke hutan, si penyihir itu naik ke menara sambil bawa rambut Rapunzel. Terus, pas pangeran manggil Rapunzel, penyihir itu menjatuhkan rambut Rapunzel dan pangeran pun manjat ke atas menara. Nah, begitu sampai di atas, dia kaget. Bukannya malah ketemu Rapunzel, dia justru ketemu penyihir yang lagi menatap si pangeran dengan jahat gitu. Terus, si penyihir bilang, burung cantik itu sudah tidak lagi bertengger di sarangnya, dan dia tidak akan menyanyi lagi. Seekor kucing telah mendapatkannya, dan kucing itu juga yang akan mencongkel kedua matamu. Kamu telah kehilangan Rapunzel, kamu tidak akan melihatnya lagi. Pangeran sedih banget dan putus asa, dan dia menjatuhkan dirinya sendiri dari puncak menara. Tapi pas dia terjun, dia jatuh ke tanaman duri gitu deh, yang nusuk kedua matanya, yang menyebabkan kedua mata pangeran tersebut buta. Nah, terus dia jalan tanpa tujuan gitu kan di hutan, dan dia cuma makan akar dan rumput. Yang dia lakukan cuma menangisi dan meratapi kehilangan dia atas Rapunzel. Dia masih jalan tuh tanpa tujuan di hutan selama beberapa tahun. Akhirnya, sampailah dia di hutan di mana Rapunzel tinggal menderita di dalamnya bersama anak kembarnya yang sudah dia lahirkan. Pangeran dengar suara yang familiar itu kan, dan dia nyamperin sumber suara itu, terus Rapunzel ngeliat pangeran lagi nangis, dan dia langsung lari ke pelukan pangeran. Rapunzel nangis, dan air matanya jatuh tepat ke mata sang pangeran, dan pangeran sekarang bisa melihat lagi. Akhirnya pangeran bawa Rapunzel ke kerajaannya, di mana mereka diterima dan disambut dengan kebahagiaan rakyat-rakyatnya, dan akhirnya mereka hidup bahagia selamanya. The end. Ih, seru banget cerita-ceritanya. Ya kan. By the way, tapi nggak sih kalian semua ini happy ending kecuali Rapunzel. Rapunzel salah. Semua happy ending kecuali Ariel. Ariel Beast juga. Arielnya mati. Tapi Beauty and the Beast tuh masih nikah punya anak. Tapi anaknya dieksploitasi. Ya, tapi satu gitu mereka satu gitu. Ariel tuh sama sekali nggak dapet kesempatan, dia mati di usia muda. Iya. Dan berubah jadi busa. Ya lagian ngapa ya, orang mah ngadi-ngadi aja hidup. Ya namanya juga udah cinta zaman dulu. Wah, orang buta apa gimana ya, bingung gue. Ya,
dari yang tadi gue cerita yang si Thalia tuh Sleeping Beauty sama Rapunzel, kayaknya dua-duanya ini kan sama-sama apa ya? Sama-sama diasingkan kan. Si Thalia rajanya kan merkosa dia. Kan jahat ya sebenarnya rajanya. Cuman dia kayak ya udah dia malah pengen bersama si raja, itu kan aneh gitu, kayak otaknya udah rusak gitu kayaknya. Karena udah nggak pernah ketemu. Nggak pernah kenal cinta, iya. Jadi kayak dia pikir, oh, it means love kali ya, gitu loh. Iya. Sama kayak si Rapunzel kan dengan polosnya dia malah nanya, kenapa pangeran lebih ringan? Lah, kan dia mau kabur. Itu dia nih. Tadi makanya gue bingung, kok dia malah ngomong sama si penyihirnya. Kocak. Makanya. Mungkin dia pikir pangerannya juga salah. Penyihirnya tuh bukan yang jahat gitu loh, jadi kayak mungkin nggak apa-apa lah nyeletuk gitu. Iya, kan? Iya, mungkin kayak di Disney kali ya, dia sosoknya tuh jadi ibu. Siapa? Madame Gatel siapa ya namanya? Ya, Gatel. Kalian kalau misalnya suka sama yang ini, mungkin request lagi Disney, please. Iya, soalnya yang ini kita pas research seru sih. Kita suka. Nanti Disney yang lain-lainnya gitu. Oke guys, jadi itu tadi cerita-cerita Disney Princess yang udah kita bawain. Ada beberapa tadi, ada 6 ya. Ada 6 yang kita bawain. Semoga ini nambah pengetahuan kalian juga buat kalian yang belum tahu cerita-cerita aslinya dari Disney Princess ini, dan ternyata cukup sadis-sadis. Guys, jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya. Jadi kalau misalnya kita upload video baru, ada notifikasinya di kalian. So, hope you guys like our video and see you guys on our next video. Bye-bye! Bye-bye!